Do you want to know what they're saying in Tokyo? They say they're trying to help the Chinese, but it's chaos over there. Pada tahun 1930 terjadi perang antara Cina dan Jepang. Dalam peperangan itu, Jepang berhasil menguasai beberapa wilayah di Cina. Lalu pada tahun 1937, Jepang mulai melakukan pembantaian massal di Nanjing, di mana para warga sipil diperkaos dan dihabisi dengan sangat kejam. Lalu seorang wartawan perang asal Inggris bernama George Hawks ikut terlibat dalam pelarian ribuan warga sipil yang berusaha untuk keluar dari kota Nanjing. Pada saat itu, George harus membawa 60 anak yatim piatu menuju perbatasan daerah Shandong dengan menempuh perjalanan 1000 km. Film dibuka pada tahun 1937. Pada saat itu terjadi perang besar di kota Nanjing. Hal tersebut menyebabkan kekacauan di mana-mana, sehingga para warga memilih untuk pergi mencari tempat berlindung yang aman. Namun di saat yang sama, para wartawan mencoba memasuki kota Nanjing, yang diantaranya George Hawks, seorang wartawan asal Inggris yang masih pemula. Dia datang bersama kedua rekannya yang bernama Bernes dan Eddie. Sesampainya di sana, George dan Eddie langsung berpencar untuk mencari bahan berita. Sementara Bernes terus melanjutkan perjalanan untuk pergi ke tempat lain. Namun sebelumnya mereka bertiga sepakat bahwa besok malam akan berkumpul kembali untuk pulang ke Shanghai. Kondisi Nanjing pada saat itu benar-benar kacau. Semua bangunan hancur dan banyak mayat bergeletak di mana-mana. George kemudian menelusuri tempat-tempat di sana dan menemukan beberapa warga yang sedang bersembunyi dari tentara Jepang. Tak lama kemudian, George pun segera menulis laporan tentang apa yang sudah dilihatnya. Namun tiba-tiba ia mendengar suara keributan di luar sana. George pun segera mengintip dan melihat tentara Jepang yang sedang mengumpulkan ratusan warga sipil di area terbuka. Warga sipil di sana terlihat bingung dan ketakutan. Sampai akhirnya mereka berteriak histeris karena ternyata tentara Jepang menggunakan senapan mesin untuk menghabisi mereka dengan kejam. Dengan menahan rasa takutnya, George berusaha mengambil beberapa gambar sambil terus bersembunyi. Dan dia baru keluar setelah tentara Jepang pergi dari sana. Ketika keluar, George pun sangat terkejut melihat tumpukan mayat warga yang dibakar begitu saja. Setelah melihat kengerian itu, George tampak berhati-hati dan menghindari tentara Jepang. Namun sayangnya dia ketahuan dan dibawa ke markas. Setelah dicek, pimpinan tentara yang tak mau foto-foto kekejamannya tersebar memutuskan untuk menghukum mati George. Beruntungnya George selamat karena ada sekelompok pemberontak yang menyerang tentara Jepang. George kemudian dibawa ke tempat persembunyian mereka dan langsung berkenalan satu sama lain. Chen kemudian bertanya, kenapa George bisa sampai tertangkap? George pun mengatakan bahwa ia ketahuan memfoto tentara Jepang saat mereka sedang mengeksekusi warga sipil. Setelah itu, Chen pun berniat membawa George menemui konsultan Inggris dengan harapan George dapat memberitahu mereka tentang kondisi Nanjing dan menyebarkan foto itu kepada dunia. Namun saat di tengah perjalanan, George melihat Bernes dan Eddie yang tertangkap dan dieksekusi mati tepat di hadapannya. Kini situasi mereka pun semakin berbahaya hingga tak ada pilihan lain selain melompat ke dalam sungai. Saat itu, George sempat pingsan karena tertembak di pinggangnya. Namun beruntungnya mereka berdua berhasil mencapai ke tepi sungai di sisi lain. Chen dan George berhasil selamat dan kini berada di sebuah tempat yang aman. George pun dirawat oleh seorang perawat yang bernama Lee Pearson, yaitu seorang relawan dari Shanghai.
you will understand much more about China. Esoknya, Chen memberitahu bahwa ia akan kembali ke garis depan. George lalu berniat untuk ikut bersama Chen. Akan tetapi, Chen melarangnya dan dia meminta George untuk beristirahat di tempat yang aman lalu pergi ke Huangxi. Sebelum berangkat, Chen menjelaskan rute menuju Huangxi. Here, and Huangshi is right about here. Tak lama kemudian, datanglah segerombolan tentara nasionalis yang akan melakukan wajib militer. Namun sayangnya, ketika tentara Cina itu hendak berangkat, tiba-tiba pihak Jepang menyerang daerah itu menggunakan pesawat tempurnya. Singkat cerita, sesampainya di Huangxi, George merasa iba karena banyak anak-anak yang hidup terlantar. Charge. Tak lama, ia pun bertemu dengan seorang nenek yang bernama Losan. Sang nenek bercerita bahwa di sini sudah tidak ada bahan makanan. Gandum yang tersisa pun ternyata sudah dipenuhi ulat. Selain itu, guru-guru yang ada di sekolah itu pun sudah pergi meninggalkan anak-anak. Pada malam harinya, George dibangunkan oleh Shikai yang merupakan pimpinan dari anak-anak panti asuhan. Shikai mengajak George keluar dan ternyata Shikai bersama anak-anak panti lainnya mengeroyok George karena merasa curiga kepadanya. Namun beruntung Lee datang tepat waktu dan langsung memarahi mereka, sekaligus menjelaskan bahwa George adalah temannya. One good reason why I should be bluffing, Shikai. You're the nurse, aren't you? Lee. Leave him. Di tempat itu, Josh bersama Lee bekerja sama untuk menyiapkan makanan untuk anak-anak, serta membersihkan tempat tidur mereka. Your beds are Awalnya, Josh mengira tempat itu adalah sebuah sekolah dan menyuruh Lee untuk mengembalikan anak-anak kepada orang tuanya. Namun Lee menjelaskan kalau tempat ini adalah sebuah panti asuhan, di mana mereka sudah kehilangan orang tuanya karena dihabisi oleh tentara Jepang. Their families. This isn't a school. It looks like. Someone who can make them care, whether they live or die. Di sana, Lee juga membuat bedak untuk mengatasi kutu. George pun membantu Lee mempraktekkan cara memakai bedak tersebut agar mudah untuk dipahami oleh anak-anak. Setelah dijelaskan bahwa bedak ini aman, semua anak-anak pun bersedia mandi dan memakai bedak tersebut. Keesokan harinya, Lee sudah bersiap untuk pergi mengunjungi tempat yang membutuhkan perawatan lainnya dan meminta George untuk tetap tinggal merawat anak-anak. Akan tetapi, George tidak mau tinggal sendiri dan mengurus anak-anak yang tidak ia kenal. Namun Lee menegaskan bahwa anak-anak membutuhkan seseorang yang bisa mengurus mereka. Ia juga sudah memberi jatah beras untuk 3 minggu ke depan. Lalu setelahnya George harus berusaha sendiri untuk memberi mereka makan. Awalnya George memutuskan untuk pergi saja, namun setelah berpikir ia pun kembali ke panti asuhan dan langsung memperbaiki jendela yang sudah rusak. Akan tetapi Shikai dan teman-temannya kembali berulah. Mereka merusak kertas yang dipasang oleh George. Akan tetapi George tetap sabar dan tidak memperdulikannya. Tak lama kemudian terlihat anak-anak lain yang terlihat penasaran dengan apa yang sedang George lakukan. George menemukan sebuah generator listrik. Anak-anak itu pun begitu antusias memperhatikan cara kejar George. Seorang anak bernama Ching pun begitu senang ketika George meminta bantuannya. Esoknya George dan Ching pun semakin dekat.
di mana Ching meminta George untuk mengajarinya bahasa Inggris. Begitupun dengan George yang sedikit-sedikit mempelajari bahasa Cina dari Ching. Students. That's you. Beberapa minggu kemudian, setelah bahan makanan telah habis, George pergi ke pasar untuk bertemu dengan seorang pedagang yang bernama Wang, yang merupakan kenalan dari perawat Lee. George kemudian mengajak Wang bekerja sama, di mana dia meminta benih sayuran yang nanti hasilnya akan dibagi dua. Awalnya Wang sempat ragu, namun George berhasil meyakinkannya dengan cara menunjukkan beberapa jenis benih terbaik untuk menghindari terjadinya gagal panen. Send my regards to Miss Pearson. Yes. Sejak hari itu, George memiliki kesibukan lain dengan mengolah ladang dan merawat tanaman sayuran. Beberapa anak panti juga terlihat membantu merawat tanaman itu. Hingga tak terasa beberapa bulan berlalu dan tanaman mereka sudah tumbuh subur. Beberapa hari kemudian, perawat Lee kembali datang ke panti. Ia begitu bangga ketika melihat anak-anak panti belajar bahasa Inggris dengan penuh semangat. Namun tiba-tiba lampu di sana mati. Ternyata setelah dicek, Shikai kembali berulah. Setelah kejadian itu, George menemukan foto keluarganya Shikai. Menurut perawat Lee, sikap Shikai seperti itu karena kehilangan keluarganya, di mana orang tua Shikai dihabisi tepat di hadapannya. Not really a nurse either. I was supposed to be an army wife in Manila. Keesokan harinya, George kembali memperbaiki generator tersebut. Tak lama datanglah teman Shikai dan langsung membantunya. Setelah itu, sebagai ucapan terima kasih, George pun membersihkan anak itu sekaligus memberinya makan. Shikai yang merasa temannya sudah berkhianat langsung memarahinya. Namun temannya memilih pergi meninggalkan Shikai. Karena sudah tidak memiliki teman lagi dan badannya pun terasa begitu gatal, akhirnya dengan malu-malu Shikai pun mau mandi dan dirawat oleh nenek Losan. On the long, dappled grass. You're safe. Nobody's going to hurt you, Ching. Beberapa hari kemudian, Lee kembali pergi untuk mengunjungi tempat perawatan lainnya. Namun sebelum pergi, dia pun pergi menemui pedagang Wang untuk membeli obat-obatan. Di sana, pedagang Wang mengungkapkan rasa kasihannya kepada George karena harus merawat anak-anak panti seorang diri dan menyarankan perawat Lee untuk lebih dekat dengan George. Namun sayangnya Lee menolak karena menurut dia banyak hal penting yang harus ia urus. Beberapa minggu kemudian, Ibu Wang pun pergi mengunjungi panti untuk melihat perkembangan anak-anak di sana. Wang pun sangat bangga terhadap George karena kini anak-anak panti sudah lebih bersih, ceria, dan bahkan mau belajar bahasa Inggris. Untuk mengapresiasi George, Ibu Wang pun memberikannya sebuah buku untuk mempererat hubungan mereka berdua. 1 minggu kemudian, sepulang dari pasar, George berpapasan dengan ratusan warga Lingbao. Mereka sudah berjalan selama 2 hari demi menghindari perang di kotanya. George pun terlihat asik mengobrol dengan beberapa warga di sana. Namun tiba-tiba beberapa pesawat tempur datang dan langsung menyerang mereka habis-habisan. Keadaan kota Lingbao ternyata benar-benar kacau. Perawat Lee yang sudah ada di sana pun terlihat kewalahan merawat para tentara Cina yang terluka. Karena sudah tak bisa menahan serangan Jepang, Chen yang ada di sana pun menyarankan perawat dan tentara untuk segera pergi ke kota selanjutnya. Sementara di tempat lain, para anak-anak panti tak bisa tidur malam itu.
Mereka gelisah mendengar pesawat tempur Jepang yang berlalu lalang di udara. Keesokan paginya, Chen datang dan menjelaskan bahwa kota Lingbao sudah berhasil dikuasai oleh Jepang. Mendengar hal itu, George pun menjadi khawatir karena sebentar lagi Jepang pasti akan sampai ke tempat mereka. Kekhawatiran George pun semakin bertambah karena datangnya tentara Cina ke panti yang mengatakan bahwa panti itu akan dijadikan markas militer dan anak-anak panti diwajibkan untuk mengikuti wajib militer. Namun George menolaknya dengan tegas karena anak-anak di sana masih kecil dan mereka seharusnya belajar bukannya ikut perang. Atas keputusannya itu, akhirnya George pun dipenjara. Namun beruntungnya Ibu Wang datang ke sana dan membayar sejumlah uang kepada pimpinan mereka, sehingga George pun akhirnya dibebaskan. Mr. Hall, you're free. Keesokan paginya, George mengatakan kepada Lee bahwa ia akan membawa anak-anak ke tempat yang aman. Namun mereka semua harus melewati jalur sutra untuk menuju perbatasan Sandan yang jaraknya kurang lebih 1000 km. Perawat Lee tentu saja khawatir karena perjalanan itu sangat jauh dan mungkin saja mereka bisa kehabisan makanan. Namun George meyakinkan Lee bahwa tempat itulah yang paling aman dan Jepang juga tidak mungkin pergi ke sana. Pada malam harinya, George memberi semangat kepada anak-anak panti tentang apa yang akan mereka lakukan setelah ini. Meskipun berat meninggalkan panti ini, namun perjalanan itu harus mereka lakukan agar bisa selamat. Esoknya, semua anak-anak panti pun membantu George mempersiapkan perbekalan dan peralatan untuk di perjalanan nanti. Namun Ching begitu berat rasanya meninggalkan panti dan hanya termerenung seorang diri. Lama kemudian, George mendengar kabar bahwa ada salah satu anak yang hilang. Setelah berkeliling, George pun terkejut mendapati Ching sudah tergantung tak bernyawa. Sebelum pergi, ia pun berpamitan kepada Ibu Wang. I've greatly enjoyed doing business with you. Well, goodbye, Mr. Hall. And farewell. Perjalanan mereka dimulai ketika hari sudah gelap dan perlahan-lahan melewati markas tentara Cina. Setelah berjalan cukup jauh, Chen memberikan senapan shikai untuk menjaga anak-anak yang lain. Akan tetapi, George tidak setuju. Namun Cheng menegaskan bahwa Shikai sudah dewasa dan dia tahu apa yang harus dilakukan dengan senjata itu. Malam itu mereka melalui tanpa ada suatu masalah. Namun pada malam kedua terlihat dua orang tentara Jepang yang sedang berpatroli. Namun beruntungnya mereka berdua dapat dikalahkan oleh George, Chen, dan Shikai. Setelah itu mereka menahan tentara Jepang di sana. Chen sempat ingin menghabisinya agar tentara Jepang itu tak melapor kepada atasannya. Namun George menolaknya karena merasa kasihan. Keesokan harinya ketika mereka melanjutkan perjalanan, terdengar suara tembakan. Dan setelah diperiksa, ternyata Shikai telah menghabisi kedua tentara Jepang itu. Singkat cerita, setelah beberapa hari berjalan, lagi-lagi mereka bertemu dengan tentara Jepang yang sedang berpatroli.
George langsung menghadapi mereka dan mengatakan bahwa mereka hanyalah pengungsi biasa. Tentara Jepang itu pun langsung memeriksa mereka satu persatu dan keadaannya pun menjadi panik ketika mereka menemukan salah satu anak panti yang memakai topi Jepang. Di sisi lain, Shika yang masih dendam dengan tentara Jepang mencoba mencari celah untuk menyerang mereka. Namun salah satu tentara Jepang menembakkan peringatan, sehingga Shika terjatuh dan tertimpa gerobak. Sementara tentara Jepang itu pun langsung pergi. Karena luka yang Shikai alami cukup serius, akhirnya ia pun tak bisa tertolong dan menghembuskan nafas terakhirnya. Esoknya sebelum melanjutkan perjalanan, George pun langsung menguburkan Shikai. Perjalanan mereka kali ini cukup berat karena harus melewati badai salju dan cuaca dingin. Kondisi perawat Lee pun sudah melemah, sehingga George berusaha menyemangatinya. Tak lama kemudian, Chen pun berpamitan karena dia akan pergi untuk melanjutkan perjuangannya. We try to keep our heads above water. We endeavor. George, 有感到社会时代。 Setelah itu, tersisa George dan Lila yang memimpin perjalanan itu. Setelah berjalan cukup lama, akhirnya mereka pun tiba di daerah Lanzhou. Kedatangan mereka pun disambut baik oleh hakim dan kepolisian di sana. Hakim itu pun sangat bangga kepada George yang berani melakukan perjalanan di cuaca dingin. Selain itu, perjalanannya pun sangat jauh. Melihat kondisi anak-anak yang sudah kelelahan berjalan berbulan-bulan lamanya, hakim di sana pun bersedia meminjamkan 4 truknya untuk membantu perjalanan mereka ke Sangdan. 我有4辆道奇卡车。 Setelah beristirahat sejenak di kota Lanzhou, mereka pun kembali melanjutkan perjalanannya menggunakan truk. Di tengah-tengah perjalanan, salah satu ban truk itu pun bocor dan harus segera diperbaiki. Namun tiba-tiba angin puting beliung menyerang mereka. Tapi beruntung mereka berhasil selamat dan kembali melanjutkan perjalanan. Tak lama kemudian, mereka pun bertemu dengan warga lokal Sangdan yang menunggangi kuda. Sesampainya di sana, mereka pun disambut dengan baik. Warga di sana bahkan menyarankan mereka untuk tinggal di sebuah biara kosong yang sudah tak terpakai. 您看这里还能凑合吗？ Sampai suatu hari, George pun jatuh sakit. Perawat Lee lantas menyuruh beberapa orang untuk pergi ke Lanzhou mencari obat-obatan. Ternyata George terkena penyakit tetanus dan nyawanya pun tak tertolong lagi. George akhirnya meninggal di pelukan perawat Lee dan dikubur di hadapan anak-anak panti yang begitu menyayanginya.
Semua anak-anak panti merasa sangat sedih karena kehilangan orang yang begitu tulus merawatnya, mengajarkan, dan bahkan menyelamatkan mereka. 来自一个遥远的地方，没有离开我们，因为 Beberapa hari kemudian, Chen pun datang karena mendengar berita kematian George dari polisi Lanzhou. Chen kemudian mengajak Li untuk kembali merawat para tentara. Akan tetapi ia menolaknya karena ingin meneruskan keinginan George, yaitu merawat anak-anak panti. Dan film pun selesai dengan memperlihatkan kesaksian anak-anak panti yang kini sudah tua. Mereka sangat berterima kasih atas jasa George yang sudah merawat dan menyelamatkan mereka semua. Dan film pun selesai. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di alur cerita seru selanjutnya. Everybody has his flaws. So remember those foreigners who helped